Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore tentunya kepada kalian semua ya. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi tentang algoritme pencarian. Jadi masih pada ranah algoritma ya. Karena seperti kita ketahui di computational thinking ini ada decomposition, ya, abstraction, terus juga pattern recognition dan juga algoritma. Jadi masih pada ranah algoritma. Oke, jadi masih pada ranah algoritma ya. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang apa sih sebenarnya algoritma pencarian itu. Terus ada dua nih ya contoh algoritma pencarian yang sering kali digunakan. Ada linear search, ini banyak digunakan karena kesederhanaannya, dan juga ada binary search yang digunakan karena memang memiliki apa efisiensi algoritma yang sangat baik ya. Jadi ini karena kecepatannya. Dan untuk kemudian nanti di ujung kita akan coba perbandingkan kompleksitas dari dua buah algoritma ini dan juga beberapa latihan. Oke, tentu kalau kita bicara tentang pencarian dalam keseharian kita juga seringkali melakukan proses ini ya. Misalkan kalian ya ketika sedang mengecek ataupun mencari sebuah buku tertentu, buku pelajaran tertentu di lemari buku ya, atau di perpustakaan ya, yang banyak lemarinya. Nah, itu adalah proses pencarian. Atau misalkan ketika kita dalam keseharian mencari pakaian gitu ya, yang ingin kita gunakan, ya pasti kita harus memilah ya antara pakaian-pakaian lain yang ada di lemari pakaian kita. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana strategi kita supaya proses pencarian tersebut dapat berjalan dalam waktu yang seefisien mungkin atau secepat mungkin. Terus bagaimana nih kira-kira mungkin juga kalian pernah kan ya menggunakan search engine tuh ya. Nah itu kira-kira pernah nggak bertanya-tanya gimana sih algoritmenya ataupun strateginya menemukan dokumen yang kita minta sesuai dengan keyword yang kita sampaikan. Padahal kita ketahui bersama bahwa dokumen di internet itu kan sangat banyak ya. Nah, ini menjadi sebuah tanda tanya ya, yang harusnya dalam critical thinking kita tuh ingin kita ketahui ya caranya seperti itu. Nah, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini, meskipun mungkin bukan yang paling mutakhir, kita akan diperkenalkan ke beberapa pendekatan ataupun algoritma untuk proses penelusuran ataupun pencarian data. Mencari adalah menemukan sesuatu, ya bisa benda, ya bisa juga angka, bisa juga suatu konsep, knowledge gitu, atau informasi yang biasanya memiliki ataupun memenuhi kriteria tertentu, ya. Tentu dalam domain ruang pencarian, ya. Misalkan kita ingin mencari buku ya, tadi buku pelajaran, ya biasanya kita tentukan tuh buku pelajaran apa yang ingin kita cari. Terus misalkan kita mencari pakaian di lemari pakaian tadi ya, biasanya kita sudah menentukan misalkan ingin warnanya apa gitu ya, terus modelnya yang seperti apa, tentunya akan disesuaikan dengan eh, kegiatan ataupun acara yang ingin kita hadiri hadiri ketika kita ingin menggunakan pakaian tersebut. Atau misalkan pada sebuah data ya, sebuah sekumpulan data mahasiswa ya biasanya tuh bisa kita identifikasi dengan eh, katakan saja NIM tertentu yang kita cari atau nama tertentu atau asal daerah mahasiswa, asal daerah tertentu dari mahasiswa gitu ya. Algoritma pencarian adalah serangkaian langkah atau instruksi yang memang digunakan untuk tujuan mencari elemen tadi. Nah, jadi memang kalau untuk algoritma pencarian ini adalah goalnya yang memperoleh ya, memperoleh lebih lanjut elemen yang dicari tersebut. Ya, kalau kita bicara hmm, apa tadi ya mencari buku ya berarti goalnya itu ketika buku ditemukan gitu ya. Nah untuk tahu buku itu ditemukan ya biasanya kita menelusuri lokasi-lokasi kemungkinan buku tersebut berada gitu ya. Kalau kita punya lemari buku ya mungkin ada beberapa tingkat atau level di lemari tersebut yang boleh jadi harus kita scan ya, kita harus telusuri.
sampai dengan buku tersebut ditemukan, atau bisa saja setelah kita telusuri semua area lemari buku tersebut, ternyata buku tersebut tidak tidak ada. Nah, tidak masalah juga. Tapi ya memang asalkan memang benar ya bukunya tidak ada gitu. Jangan sampai bukunya ada cuma kita ada yang terlewat. Nah, itu yang menjadi masalah. Jadi sekali lagi tujuannya adalah menemukan benda atau sesuatu yang kita cari tersebut, ya tentunya ini berkaitan dengan posisi ya, atau keberadaan elemen yang dicari tersebut dari suatu pada ruang pencarian kita. Nah, secara umum, jenis algoritma pencarian yang sederhana ini ada yang linear search ya, itu ada yang bekerja pada data yang nilai-nilainya tuh masih random, masih acak ya. Dan ada juga pendekatan yang data-data yang sedang kita telusuri itu adalah sudah terurut ya berdasarkan nilai. Biasanya sih terurutnya menaik ya dari kecil ke besar. Nah, ternyata kondisi keterurutan data ini juga bisa menentukan jenis algoritma apa yang bisa diterapkan pada proses pencarian tersebut. Kalau data random nih mungkin yang paling sederhana adalah kalau kita gunakan eh, sequential search gitu ya. Nah, tapi kalau data terurut, nanti bisa kita terapkan algoritma yang lebih efisien seperti binary search ya, heap search, dan algoritma yang lainnya. Jadi sekali lagi, kategorisasi prosedur pencarian berdasarkan kondisi datanya, apakah data atau nilai-nilai datanya itu sudah terurut atau belum, ya ada dua pendekatannya. Nah, ketika datanya random, belum terurut, dan ketika datanya sudah terurut. Ketika datanya sudah terurut, itu beberapa algoritma yang lebih efisien bisa kita terapkan. Nah, eh, untuk kasus yang paling sederhana, ya, ini adalah ketika kita punya data yang random, ya, tidak terurut. Nah, ketika datanya random, tidak terurut, tentu algoritma yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah sequential search. Proses atau prosedur sequential search itu kita lakukan dengan menelusuri setiap nilai data, gitu ya, dari posisi paling kiri atau paling depan eh, menuju ke arah kanan sampai data tersebut ditemukan atau sampai dengan seluruh data tersebut ditelusuri gitu ya. Karena ada kemungkinan juga kita mencari data yang ternyata value-nya itu tidak ada pada data atau domain tempat kita mencari, ruang tempat kita mencari. Nah, ini adalah algoritma sequential search diilustrasikan ketika value yang dicari adalah 15. Maka data yang akan kita cek itu adalah mulai data yang paling depan yang bernilai 39, indeks 0, kemudian karena bukan itu yang kita cari ya, yang kita cari 15, maka kita akan berlanjut ke indeks yang berikutnya, indeks 1. Nah, kita cek di indeks 1 ini 21 masih bukan data yang kita cari, ke yang berikutnya lagi, indeks 2. Ke yang berikutnya lagi, indeks 3. Dan ternyata ketika di indeks 3, alhamdulillah dapat kita peroleh nilai 15 yang tidak lain tidak bukan adalah data yang kita cari. Maka prosedur pencarian selesai dilakukan dan bisa kita laporkan sebagai informasinya adalah bahwa data 15 berada pada posisi indeks ketiga ya, atau merupakan posisi yang keempat dari tempat data yang kita cari. Nah, pada kasus lain, misalkan yang kita cari adalah 14 ya. Kalau yang kita cari 14, maka sebenarnya prosedurnya sama ya, dari depan ya, kita cek ke data yang berikutnya, ke data yang berikutnya, jadi 39, 21, 19. Terus kita cek, tapi ternyata setiap kali kita cek, data yang kita ingin temukan, yaitu 14, tidak ditemukan. Nah, itu kita selalu alami sampai dengan seluruh data sudah ditelusuri. Maka sebenarnya prosedur ini ya eh, sudah cukup sah ya kalau kita simpulkan bahwa datanya itu tidak ada. Karena toh sudah kita cek seluruh titik data dan memang tidak kita temukan data yang kita cari yang bernilai 14. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah contoh algoritme eh, linear search ya, sering dikenal sebagai sequential search, mengeceknya dari data yang paling kiri terus ke kanan ya sampai datanya ketemu dihentikan, atau kalaupun tidak ketemu ya berarti harus ditelusuri dulu sampai semua datanya ditelusuri dan memang tidak ditemukan. Nah, seperti itu. Nah, oke, kita review berarti dari paparan
sebelumnya. Kalau ditanya berapa langkah pengecekan yang harus dilakukan, ya tentunya tergantung dari si posisi data yang ingin kita cari. Pada kesempatan pertama tadi, ketika yang dicari adalah 15, 4 kali pengecekan harus kita lakukan sampai dengan data ketemu. Pada sisi lain, ketika data atau value yang kita cari itu nilainya 14, ternyata kita harus telusuri sampai dengan ketujuh datanya, dan itu pun tidak ketemu. Ya, seperti itu. Jadi, langkahnya tentunya sesuai dengan eh, posisi data yang kita cari. Kalau pada kesempatan pertama, 4 kali ngecek saja diperoleh. Kalau yang kesempatan kedua nih, ketika value yang dicari 14, sampai dengan 7 kali. Atau sampai dengan seluruh data yang di tempat pencarian itu dicek ya. Nah, menjadi pertanyaan berikutnya adalah kapan kondisi terbaik dan terburuknya? Oke, mudah-mudahan bisa terbayangkan ya, bahwa kondisi terbaik pastinya adalah ketika data yang kita cari berada pada posisi terdepan. Karena kalau kita mencari sesuatu data yang ternyata datanya di paling depan, maka kita ngecek pada kesempatan kali dan langsung ketemu. Ya, itu adalah kondisi the best case-nya, ya, kondisi terbaiknya, the best case. Adapun untuk the worst case-nya, terburuknya, tentu adalah dalam kasus ini ketika sudah kita telusuri seluruh datanya. Ya, ada dua kemungkinan ketika datanya yang kita cek itu ada pada posisi terakhir, misalnya kalau dalam kasus ini adalah ketika data yang kita cari, misalkan 9 gitu ya, atau juga tadi ketika value yang kita cari ternyata tidak ada di dalam data. Karena kita diizinkan untuk menyimpulkan bahwa data itu tidak ada dalam kasus data yang tak terurut ini adalah ketika seluruh titik data sudah kita cek ya, dan ternyata memang tidak kita temukan datanya. Baik, jadi inilah ya linear search ketika datanya tak terurut. Tadi sudah saya sebutkan bahwa ada kalanya ketika data sudah terurut, maka beberapa keuntungan bisa kita peroleh. Contohnya misalkan konsep linear search ya, ketika datanya terurut. Pencariannya sama ya, dari awal sampai dengan data ditemukan. Tapi karena sekarang datanya sudah terurut, maka pada beberapa kondisi kita tidak perlu mengecek sampai seluruh data. Ya. Bisa juga kita berhenti ketika data yang kita ingin cari itu ternyata sudah lebih besar dari yang dicari. Ini kasus ketika data ditemukan. Nah, jadi contohnya di sini bisa kita lihat ya, eh, function linear search, list data itu tempat array nyarinya, value ini adalah nilai yang dicari, kita mulai dari indeks terdepan, indeks 0, selama indeksnya masih lebih kecil daripada indeks terbesar yang ada di data gitu ya, lebih kecil daripada kalau kita punya datanya ada 7 kan indeksnya 0 sampai 6 ya. Jadi memang di sini indeksnya kurang dari len itu ukuran data ya, kalau datanya 7 7 ya berarti indeksnya lebih kecil daripada 7. Ya, dalam hal ini kita diarahkan untuk memulai indeks dari 0 sampai dengan sebelum 7. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan juga list data indeksnya. Nah, jadi si data yang sedang kita cek, list data untuk posisi indeks tersebut masih lebih kecil daripada value-nya. Maka di sini kita akan ini ya apa? Kita akan ngecek apakah sorry, kita akan beralih kepada indeks yang berikutnya ya, ke data berikutnya. Dan di ujung nanti kita cek apakah ketika akhir proses while itu dilakukan, indeksnya lebih besar sama dengan len list data nggak? Kalau ini kejadian, boleh jadi dia sudah bablas ya ke posisi 7, itu kondisi tidak ditemukan. Atau ketika tidak sama dengan, maka kita return min 1. Tapi selainnya berarti kita akan return indeks tersebut. Oke, oke ya. Coba silakan dicermati. Nah, kompleksitasnya ya sebenarnya hampir mirip ya, kasus terburuk bisa jadi juga memang tetap ketika n-nya paling akhir ya, n-nya paling akhir dan ada gitu ya, maka kita bisa perlu mengecek kalau datanya ada 7 harus 7-7-nya kita cek, kalau datanya ada 1 juta perlu kita cek sejuta-sejutanya ya, bisa saja itu kemungkinan terjadi ketika data yang kita cari ternyata memang berada pada posisi yang paling akhir, atau ya tidak ada datanya tapi datanya juga gede banget gitu ya, jadi kita tidak bisa berhenti lebih awal menggunakan memanfaatkan kondisi data yang sudah terurut itu. Nah, ini mungkin sudah kita bahas juga ya, sederhananya adalah
1 plus N dibagi 2 ya. Jadi bisa dibayangkan kalau datanya ada 7, ya secara rata-rata kompleksitasnya adalah 1 tambah 7 dibagi 2 ya, sekitar 4 langkah gitu ya. Seperti itu, secara rata-rata. Nah, ini mungkin supaya lebih jelas ya, dengan algoritma linear search ketika datanya sudah terurut, maka ketika kita mencari nilai 21 ya sebenarnya sama saja. Kita cek dari 9, 13, ya, 15, 19, dan 21 ya ditemukan. Maka bisa kita laporkan bahwa 21 berada pada indeks 4. Nah, yang menarik ketika value-nya 14 nih. Kalau sebelumnya ketika datanya tidak terurut kan kita harus cek semua ya. Nah, kalau sekarang kondisinya ketika data sudah terurut, maka penelusuran itu cukup 9 bukan, 13 bukan, 15 juga bukan. Tapi sekarang kita tahu bahwa yang kita cari 14 lebih kecil daripada 15. Jadi harusnya mulai dari titik ini, kalaupun sudah tidak ketemu, ya ke kanan tuh nggak mungkin ketemu lagi. Karena apa? Karena di kanan pasti lebih gede dari 15, lebih besar daripada 15. Padahal kita cari 14 sudah lebih kecil daripada 15. Maka kita bisa hentikan. Nah, ini salah satu manfaat ya, ataupun keuntungan yang bisa kita peroleh ketika datanya sudah terurut, kita bisa berhenti lebih awal. Utamanya ketika data yang kita cari tidak ada dan nilainya relatif cukup kecil. Contohnya 14 ini kan relatif kecil, jadi kita bisa apa, berhenti lebih awal. Nah, gimana Pak kalau saya misalkan nyari data yang bernilai 75? Ah, kalau 75 sih nggak ada ya datanya di sini. Dan rasanya itu juga kan membawa kepada kondisi terburuk ya. Karena 75 lebih besar, bahkan lebih besar daripada angka yang terbesar yang ada di sini. Jadi kita tidak bisa berhenti lebih awal. Jadi di situ ya kondisi berhentinya ketika indeksnya masih lebih kecil daripada panjang datanya, ukuran datanya ya banyak datanya, dan list data indeksnya masih lebih kecil data yang kita cari itu, yang kita sedang cek itu, ya masih lebih kecil daripada yang kita cari. Kalau sudah sama dengan kan berhenti ya. Nah, selanjutnya nih ada juga nih diperkenalkan binary search adalah suatu algoritma untuk mencari data juga, tapi ini memang lebih lebih efisien, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah datanya harus sudah terurut. Ya beda dengan yang tadi ya, yang linear search. Ya kita bisa juga menerapkan linear search untuk datanya yang masih random, yang masih belum terurut. Meskipun kalau sudah terurut jadi menguntungkan juga. Nah, khusus binary search ini syaratnya datanya memang harus sudah terurut. Tujuannya sama, ya berarti mencari suatu objek tertentu di dalam deret objek yang diberikan akan berukuran n. Nah, terus di sini juga kita ketahui bahwa data tempat mencarinya harus terurut. Nah, contoh kasusnya misalkan mencari nama seseorang dari deretan daftar nama yang sudah terurut berdasarkan alfabet, atau misalkan mencari nomor halaman pada sebuah buku yang terurut. Nah, kompleksitasnya ini 2 log n ya. 2 log n ini eh, berarti kalau misalkan katakan saja datanya ada 8, 2 log 8 yaitu 3. Ya, 2 log 8 adalah 3. Ya, jadi kalau datanya 8, ini cukup maksimal 3 langkah saja ya. Kalau datanya mungkin sekitar 3 atau 4 mungkin gitu ya. Ntar bisa kita cek juga lebih lanjut, tapi kurang lebih sekitar dekat-dekat 2 log n. Jadi kalau misalkan datanya ada 1000 ya, 1000 itu kisarannya dekat dengan 2 pangkat 10 ya, kurang dari 2 pangkat 10, 2 pangkat 9 koma gitu ya. Karena 2 pangkat 10 udah 1024, maka kalau 1000 datanya ada 1000, langkah yang kita perlukan boleh jadi hanya 2 log 1000 sekitar 9 koma kita bulatkan ke atas, ya sekitar 10 langkah saja. Jadi ini sangat efisien. Bagaimana algoritmenya? Berbeda dengan linear search atau sequential search yang sebelumnya, diceknya dari posisi yang paling depan gitu ya. Kalau di binary search ini proses pencariannya kita eh, cek dari posisi tengah. Ya, jadi kita cek dari posisi yang tengah ya. Coba tolong. Nah, eh, jadi diceknya dari posisi yang tengah untuk kemudian kita bandingkan si nilai tengah tersebut dari nilai yang kita cari. Karena data sudah terurut, ya, maka kita bisa cek ya nilai value-nya. Kalau sama dengan nilai tengah, ya berarti ketemu datanya. Berarti data yang kita cari berada di tengah itu. Jadi kita cek posisi tengah.
kita cek nilainya apakah katakan saja M ya, median misalnya ya, M ya kalau misalkan sama dengan P yang kita cari, value yang kita cari, maka berarti ketemu. Nah, tapi kalau seandainya tidak ketemu, bukan ya, artinya yang di tengah itu bukan yang kita cari, maka kita bisa cek. Ya, kalau tidak sama dengan berarti apa? Apakah lebih kecil atau lebih besar? Nah, kalau ternyata value yang kita cari lebih kecil daripada si median, si nilai tengah, maka tentu secara intuitif kita sadar, oh kalau yang tengahnya aja ini udah lebih gede dari yang kita cari, berarti kita lanjutkan pencarian di sisi kiri gitu ya. Secara konsep ini sebenarnya kita artinya sudah mengalihkan atau memfokuskan pencarian itu hanya hanya terhadap sisi kiri dari median, dari titik data yang paling pertama sampai sebelum median gitu ya. Atau dengan kata lain kita seperti apa? Akan mengabaikan dan tidak akan memperhatikan lebih lanjut titik sebelah kanan setelah median. Jadi bisa bayangkan kalau datanya ada 1.000 ya, kita cek tengahnya mungkin katakan saja sederhananya data ke 500. Kalau data yang 500, data posisi ke 500 ini kita cek lebih besar daripada data value yang kita cari, ya udah mulai dari 500 ke sampai akhir kanan ya, ya sampai ke 1.000 itu tidak akan kita tengok-tengok lagi karena memang data tidak mungkin ada di situ, yang kita cari lebih kecil ya. Namun, kalau ternyata ya data yang kita cari justru lebih besar, maka sebaliknya kita akan berfokus pencariannya ke sisi kanan ya. Kita akan berfokus ke sisi kanan. Atau dengan kata lain akan mengabaikan posisi yang paling kiri dari posisi indeks 0 ya, paling kiri sampai ke sebelum M. Kita akan berfokus dari posisi M+1 sampai dengan eh, yang area apa namanya ke kanan gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Eh, Misalkan kita ingin mencari nilai data 74. Nah, yang kita cek itu bukan nilai 12 ya, tapi justru yang tengah. Katakan di sini datanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. 8, misalkan 8 dibagi 2 berarti posisi keempat ya. Posisi keempat, tapi indeksnya kan 3 ya. Indeks 3. Ya, berarti kita lihat dari posisi keempat. Karena yang kita cari itu 74 lebih kecil daripada 96, maka kita akan mengabaikan yang kanan. Kita akan berfokus ke posisi yang kiri. Jadi kita akan alihkan pencarian ya mungkin sebenarnya bahkan bukan dari 12 sampai 96 ya, hanya berfokus dari 12 ke 74 seperti itu. Ya. Oke, atau di sini datanya indeks ini kali yang dicek ya. Coba sebentar. Kita cek dulu. Yang satu regal kalau tengahnya kan ini. Oke, ya. Ini bisa kita cek pokoknya di sini ya areanya. Terus kita cek misalkan katakan tengahnya antara 12, 5, 6, 7, 4, 9, 6, katakan saja 56 gitu ya. Ada 56 tengahnya antara berempat ini kita bandingkan, oh lebih besar, oh berarti kita fokus ke 7496. Nah gitu ya. Dan terakhir antara 7496 mungkin kita cek 74 dan ketemu. Jadi eh, ada beberapa hal yang bisa kita peroleh dari ilustrasi ini, bahwa proses penelusuran dari posisi tengah. Kalau data kita cari itu lebih kecil, kita akan berfokus ke sisi kiri. Kalau data yang kita cari itu lebih besar, di tengahnya, ya, kita akan fokus ke sisi kanan. Itu kita lanjutkan sampai dengan datanya ditemukan, gitu ya. Terus kita juga lihat bahwa untuk awalan kita memang bekerja beroperasi pada end data, tapi dengan ngecek sekali saja datanya seolah-olah seperti sudah tinggal setengahnya, karena kita akan mengabaikan yang sisi kanan. Nah, setengahnya terus, setengahnya terus. Jadi seperti mengisolasi atau misalnya eh, berfokus pada lokasi tertentu gitu ya. Nah, jadi domainnya dipersempit dalam setiap kali putaran. Nah, penerapan algoritma pencarian ini tentunya di mana saja. Contohnya ya paling kita sering gunakan itu kita menggunakan search engine gitu ya. Ya, biasa pakai Google itu kita masukkan keyword, dan nanti si search engine-nya akan mencari dengan algoritma yang dia miliki untuk menemukan ya halaman web atau informasi yang relevan dengan kata kunci yang kita berikan. Pada e-commerce misalkan kita mencari barang tertentu yang kita cari gitu ya, berbasis teks nama barangnya misalkan atau dari harganya ya.
Sistem rekomendasi juga nih, misalkan kita mencari apa suatu video dengan konten tertentu, misalkan di dalam aplikasi pemutar video ya seperti yang streaming, misalkan YouTube dan lain sebagainya ya, atau yaitu dalam basis data penelitian, yaitu kita bisa mencari di repositori penelitian IPB gitu ya, atau di IPB Mobile nih, mencari untuk menampilkan hasil studi ya bisa kita cek juga ya seperti itu penerapannya. Jadi banyak diterapkan di berbagai bidang di keseharian. Nah, sekali lagi ya, nah, selanjutnya nih kita coba perbandingkan kompleksitasnya antara linear search atau sequential search dengan binary search. Sekali lagi, kalau linear search itu kita akan proses dari paling depan ya, linear search itu paling depan, dilakukan terus sampai datanya ketemu. Ya, kalau datanya nggak ketemu ya, kalau datanya masih acak nih harus kita cari sampai semua data kita sudah cek, baru bisa dinyatakan tidak ketemu. Atau kalau sudah terurut seperti ini sih ya bisa saja kita hentikan ketika data yang sudah kita cek belum ketemu-ketemu dan sudah kepada data yang lebih besar daripada yang kita cari. Maka kita bisa hentikan karena di sisi kanan pasti datanya sudah lebih besar lagi. Nah, kalau binary research agak berbeda kan tadi ya, ngeceknya dari tengah, terus kalau yang kita cari lebih kecil, kita akan fokus ke sisi kiri, mengabaikan yang kanan, cari tengah berikutnya di antara pekerjaan sisi kiri ini. Ya, jadi pertama kan tengah dari 0 sampai 23, 11. Berikutnya 0 sampai 11, itu posisi 5. Terus antara 5 sampai 11, itu posisi 8. Antara 8 sampai 11, ya, posisi 9. Dan ternyata ditemukan. Jadi seperti itu. Ya. Kompleksitasnya tadi sudah disebutkan, kalau linear search, kasus terburuknya ya bisa sebanyak datanya. Kalau datanya ada 24 seperti ini, ya kasus terburuk adalah setelah kita telusuri sampai 24 kali ya. Ketika datanya adalah yang kita cari adalah di posisi tekanan, misalkan mencari X gitu ya. Atau yang kita cari memang tidak ada, misalkan mencari Z gitu ya. Nah, kalau binary search ini kasus terburuknya hanyalah 2 log N. Jadi kalau 24 seperti ini, kesempatan pertama ya, datanya boleh jadi ada apa ya? Datanya kalau ada 24 datanya kesempatan pertama kalau misalkan nggak ketemu ya kemungkinan jadi 12 datanya ya salah satu yang kiri atau kanan terus bagi dua lagi jadi tinggal 6 misalkan itu ya bisa 6 yes datanya tinggal 6 gitu ya terus kita bagi dua lagi kemungkinan jadi tinggal 3 kalau misalkan belum ketemu juga ya. Eh, jadi tinggal dua katakan 1 banding 2 ya dan jadi satu. Nah ketika sudah satu sih itu udah final ya kemungkinan data yang kita cari itu adalah si posisi satu itu, sorry, si data yang cuma satu-satu itu, satu-satunya itu, atau ya memang datanya tidak ada. Jadi kalau datanya 24 ini, kita hanya butuh pengecekan sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 langkah saja, tidak bisa, tidak lebih. Nah, jadi bisa terlihat lebih efisien untuk yang binary search ini. Atau tadi ya, 2 log n gitu ya. Nah, mungkin amannya dibulatin ke atas. Jadi kalau 24, 2 log 24 itu kan eh, 2 log 24, oh berarti plus 1 mungkin ya. Ya tapi kan kisarannya adalah sekitar 2 log n ya. Karena kalau n-nya sangat besar, plus 1 itu tidak terlalu signifikan. Ya, misalkan datanya ada semiliar, ya berarti 2 log semiliar kan plus 1 lebih signifikan di nilai 2 log semiliarnya. Jadi bisa juga kita bulatkan sebagai 2 log n. Tapi kalau dalam kasus ini bisa kita lihat 24, 2 log 24 kan sekitar berapa tuh? 4 koma ya. 4 koma karena 2 pangkat 5 tuh 32. Nah, 24, 2 pangkat 4, 4 koma gitu ya. 2 pangkat 4 koma. Nah, 4 koma ini kita buat ke atas adalah 5 plus 1. Sebanyak 6 langkah tadi. Oke, di akhir perkuliahan ini kita akan bahas untuk beberapa latihan. Nah, misalkan nih, angka-angka manakah yang diperiksa untuk menemukan 67 dengan algoritma linear search? Ya tentu kalau 67 kita cari ya harus kita cek 86, 85, 81, 26, minus 26 ya sorry, minus 86, minus 85, minus 81, minus 26, sampai dengan si 67 ini ditemukan. Jadi banyak nih yang kita periksa ya, menggunakan algoritma linear search. Selanjutnya nih,
eh, angka-angka manakah yang diperiksa untuk menemukan 67, tapi algoritmanya beda nih, binary search ya. Jika banyak elemen genap, posisi tengah ialah posisi yang di akhir paruh pertama. Oke, misalkan ada 6 elemen, yang di tengah ialah elemen ketiga. Oke, ya siap. Untuk memudahkan, mungkin boleh juga nih saya print screen saja, gitu ya. Coba saya full screen. Sekarang saya coba beranjak ke eh, ini ya. Nah, eh, oke ya. Nah, oke. Jadi kalau pakai algoritme, ditanyanya kalau pakai algoritme binary search gimana nih? Ya tentu pertama kita cek dulu ya. Di sini kan posisi hmm, ya memang kalau indeks dari nol. Tapi kalau dalam algoritma boleh saja kita nyatakan ini indeks awalnya atau posisi awalnya ini satu gitu ya. Ini dua gitu kan. Ini posisi tiga, ini posisi empat ya. Ini posisi lima, enam, tujuh gitu ya. Delapan, sembilan, sepuluh ya. 11, 12, 13, 14 dan 15. Oke. Oke, ya, kalau 15 seperti ini jelas. Tengahnya siapa? Ya untuk mencari posisi tengah kan yang paling mudah adalah jumlahkan aja area pencariannya. Kalau pada kesempatan pertama, area pencarian dari indeks satu sampai indeks 15. Tengahnya adalah satu tambah 15 bagi 2, berarti posisi 8. Tengah pertama adalah 8. Katakan saya sebut sebagai tengah pertama ya. Tengah pertama 8. Berarti yang kita cek pertama di binary search itu adalah min 2. Waktu nyari 67 ini yang kita cek adalah min 2. Nah, ketika wah min 2 lebih kecil, oh berarti kita akan berfokus ke sisi kanan dengan mengabaikan yang posisi kiri. Ini kita abaikan. Kita akan berfokus di posisi kanan. Dari posisi setelah tengah sampai dengan posisi yang terakhir. Jadi kita berfokus ke posisi 9 sampai 15 ya. Nah, selanjutnya berarti kita punya posisi terdepannya 9, posisi terkanannya 15. Kita hitung tengah kedua, 9 tambah 15 itu adalah 24 ya. Tadi kalau genap, posisi tengah adalah di akhir paruh pertama ya berarti kalau 6 aja posisi 3, kalau 9 tambah 15, 24, 24 bagi 2, 12. Berarti kita punya posisi tengah keduanya adalah yang posisi 12. Nah, Nah, kita bandingkan dengan nilai di posisi 12. 67 dengan 65 ini gimana? Oh, ternyata kan lebih lebih gede ya masih si 67. Maka lagi-lagi kita buang posisi dari dia ya sampai posisi kanan, posisi kiri. Nah, kita berfokus di sisi kanan yang hanya dari indeks 13 sampai indeks 15. Lagi-lagi kita cek di sini tengahnya antara 13 dan 15. 13 tambah 15, 28. 28 bagi 2, 14. Kita peroleh posisi yang dicek berikutnya 14. Kita cari ini berarti katakan saja tengah yang posisi tengah yang ketiga ya. Posisi tengah yang ketiga, maka kita peroleh datanya 86, kita bandingkan dengan yang kita cari 67. Oh bukan. Oh, berarti kita berfokus ke yang sisi kiri dengan kita buang yang kanan. Jadi 98-nya 86 dan 98 kita buang gitu ya. Maka kita akan berfokus ke posisi ya katakan saya ganti ungu ya. Posisi 13 sendiri. Nah, akhirnya kita akan bandingkan datanya 13, tengahnya ya berarti 13, berarti posisi 4 itu ya si T4 ya si ungu itu ya, si 13. Dan kita cek ternyata itu yang kita temukan. Nah, bisa kita lihat bahwa mencari value bernilai 67 hanya butuh eh, itu ya, hanya butuh 1, 2, 3, 4 penelusuran saja. Jadi tentunya ini lebih efisien dibanding kalau kita gunakan yang apa sequential search ya. Nah, jadi ini lebih lebih oke lah gitu ya. Oke, mungkin bisa kita copy saja ini. Iya, oke. Oke, coba saya stop share dulu. Oke, saya share lagi deh. Ya.
Hmm, kita lanjutkan, mungkin saya save aja ya. Search PS. Oke, oke, oke. Nah, seperti itu kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan ke latihan berikutnya. Nah, seutas kabel serat optik yang memiliki panjang 256 meter mengalami kerusakan ya. Di dalamnya tepat mengalami kerusakan di dalamnya, tepat di satu titik ya. Posisi kerusakan titik tidak diketahui secara pasti, sehingga kabel tersebut dipotong-potong dengan cara sebagai berikut. Pertama, kabel dipotong di tengah ya, sehingga menjadi dua bagian sama panjang. Lalu setiap bagian diperiksa nih, misalkan yang kiri diperiksa, nyambung kan yang kiri? Oh, kalau nyambung berarti yang rusak yang kanan gitu ya. Terus sebaliknya. Jadi bisa dibayangkan ada kabel gitu ya, ada yang rusak nih, tapi kita nggak tahu nih kabelnya tuh di posisi mana rusaknya, titiknya. Yang penting yang jelas adalah ada rusak di satu titik gitu ya. Nah, teknik pencarian posisinya adalah dengan dipotong dua bagian, terus dicek ya, bagian kiri ini nyambung nggak kalau kita kirim data ya, di sisi ujung-ujungnya kita kirim data bisa nyampe nggak? Nah, kalau nyampe berarti bagian itu nggak rusak. Nah, bagian yang sampingnya lagi yang rusak gitu ya. Nah, bagian yang baik disimpan untuk disambung kembali. Sementara bagian yang rusak akan dipotong kembali sampai cukup kecil ya. Eh, dan akhirnya nanti bisa dibuang gitu yang bagian kecil ini. Perlu diketahui bahwa memang kalau fiber optik ini ya cukup mahal ya. Cukup mahal sehingga kalau semakin panjang yang terbuang ya kita semakin rugi. Nah, tapi ada catatan bahwa kabel yang baik tidak dapat disambung ketika panjangnya lebih besar sama dengan 5 meter. Oke. Jadi selanjutnya kabel yang telah disambung tersebut dapat dijual dengan harga 10.000 per meter. Asumsikan bahwa biaya penyambungan dapat diabaikan dan tidak ada pengurangan. Pertanyaannya adalah harga jual maksimum dari kabel tersebut. Oke ya. Jadi sekali lagi beberapa informasi penting adalah ini 256 meter panjang awalnya ya rusak ya. Dibagi dua dan eh, kalau nanti sudah kita temukan bagian-bagian yang tidak rusak itu akan kita sambung kembali. Hanya yang bisa disambung harus lebih besar sama dengan 5 meter. Nah, kalau kurang daripada itu nggak cukup baik untuk disambung kembali. Dan nanti setelah disambungkan ya harganya 10.000 per meter ya memang murah ya tapi daripada rugi kan ya. Sebenarnya kalau harga barunya ya jauh lebih mahal daripada 10.000 ini ya. Oke, kira-kira seperti apa? Mungkin bisa kita buka kembali apa namanya potretannya ya mungkin ya. Kita coba dilihat aja. Yang jelas mungkin seperti ini ya. Ini konsepnya sebenarnya bisa kita terapkan teknik eh, binary search tadi ya. Jadi misalkan kita punya kabel nih ya, kabel yang kita punya itu berarti adalah 256 meter, gitu ya. Nah, ini ada kerusakan di satu titik tertentu ya. Mungkin kita nggak tahu posisi titik pastinya. Katakan saja misalkan posisi rusaknya ada di posisi sini misalkan. Nah, gitu ya. Nah, tapi kita nggak tahu ya posisi itu tuh ada di mana. Nah, tadi tekniknya adalah dengan cara kita bagi dua. Ya, kita bagi dua, terus kita simpan ya potongan yang oke gitu ya. Kan kalau kita bagi dua berarti akan menjadi titik ini, gitu ya. Titik ini sama kita juga punya titik potongan sisi kanannya, misalnya gitu ya. Sisi kanannya ya, sisi kanannya. Kita akan punya sisi kanannya. Terus kita cek. Ya harusnya sih pas dicek ya kalau kita coba kirim data di posisi sini untuk dicek di sini sinyalnya apakah oke atau enggak ya harusnya kalau yang ini akan oke. Tapi kalau di yang sisi kanan kalau kita cek di sini kiri di sini kita cek di sisi sininya pasti pas dikirim data harusnya ini tidak oke ya karena titik putusnya ada di sini kan. Nah, terus ini kita lakukan lebih lanjut ini kita keep ya yang kiri kita keep ya, saya kasih warna hijau aja kita keep gitu ya. Yang ini kita cek lebih lanjut. Nah, cek lebih lanjutnya gimana? Kita bagi dua lagi gitu ya. Kita bagi dua nah, seperti itu. Kalau ini tadi 256 dibagi dua kan berarti jadi 128 ya. Ini 128, ini 128 gitu ya. 128 yang oke kita keep yang kiri, yang kanan kita cek lebih lanjut. Nah, 128
Ini berarti kalau kita bagi dua jadi 64 gitu ya. 64, yang ini kita bagi jadi 64 kan gitu. Ya, 64 seperti itu. Nah, tentu ini pasti kita tahu yang di sini adalah oke, yang di sini pasti nggak oke nih. Nah, di sisi sini nggak oke, gitu kan? Nggak oke. Nah, terus kita gimana? Kita bagi dua lagi, misalkan katakan saja tengahnya sini ya. Jadi nanti kasih kita akan punya area kiri yang ini, nih area kiri yang ini ya. Nah, ada yang rusaknya tuh ya. Hmm, Sini tuh area kiri yang ini sama area kanan yang ini. Nah, kan nah, area kanan yang ini ya. Area kanan ini. Mungkin kita hapus dulu. Tadi sih ngecek yang bagian atas ya. Oke, oke. Seperti ini. Kita tambah itu ya. Nah, pasti yang ini, yang oke adalah yang sisi sini ya. Nah, yang nggak oke adalah pasti yang sisi kiri sini. Karena titik rusaknya ada di situ. Nah, titik rusak itu. Nah, ini kita lakukan berulang. Berarti kalau di sini berarti udah ukurannya 32 ya. 32 dan 32. Nah, saya rasa menurut ada gambaran ya. Dan ingat, kita hanya bisa, nah nanti akhirnya yang oke-oke ini nih, yang 128 oke, 64 oke, 32 yang oke juga nih, yang sisi kanan sebelah sini, itu akan kita sambung kembali ya. Coba ingat, pemecahan hanya boleh sampai gini, eh, data yang oke, sorry, kabel yang oke, untuk disambung kembali minimal tadi adalah 5 panjangnya. Oh, berarti kita hanya cukup membagi-baginya itu sampai dengan selama masih lebih besar daripada 5 ya. Jadi bisa kita bayangkan kalau kita rekap ya, berarti kita awalnya eh, punya 256 kan ya 256. Kita akan bagi dua ya, menjadi sorry menjadi 128 yang oke ditambah dengan 128 yang masih tanda tanya gitu ya. Nah, oke. 128 yang oke sama 128 yang masih tanda tanya. Nanti lebih lanjut di sini si 128 yang tanda tanya itu ya kan, si 2128 yang tanda tanya itu kita akan cek lebih lanjut menjadi sisi yang pasti ada yang 64 yang oke gitu kan ya. 64 yang oke ditambah dengan sisi bagian sampingnya 64 yang tanda tanya. Nah, nanti 64 yang tanda tanya kita lanjutkan lagi, bagi dua lagi. Pasti akan ada dua sisi, yang sisi 32 oke, ya, oke, dan ditambah sisi lainnya, yaitu 32 yang masih tanda tanya. Nah, ini kita lanjutkan terus ya. Kita lanjutkan terus sampai hmm, harusnya sih kalau 64, 32 bagi 2, 16, 16 dibagi 2, 8, 8 dibagi 2, 4. Nah, rasanya sih kita nanti akan sampai di posisi ada 16 yang oke gitu ya. 16 yang oke. 16 yang tanda tanya kita akan bagi dua nih. Pasti ada 8 yang oke, ya, 8 yang oke, oke, dan ada 8 yang tanda tanya. Nah, akhirnya gimana? Ya akhirnya kalau udah 8, kan nanti kalau kita bagi dua lagi ini nggak penting ya. Karena 8 yang tanda tanya ini kalau kita bagi dua, ya akan jadi 4 berbanding 4. Nah, tapi 4 kan tidak cukup ya, tidak cukup untuk disambung ya. Nah, tidak cukup untuk disambung. Nggak oke, nggak bisa ya, nggak baik untuk disambung. Nah, berarti artinya apa? Ya sudah titik sampai 8 itu rasanya sudah cukup kita ikhlaskan ya. Jadi kita ikhlaskan dan kita berfokus kepada yang 8 oke, 16 oke, 32 oke, 64 oke, 128 oke. Nah, akhirnya sebenarnya si 8 ini yang akan terbuang sederhananya ya. Jadi pasti kita akan peroleh yang terbuang akhirnya 8 itu kita ikhlaskan, 256 dari 256 8 kita buang, berarti yang kita punya hanya 248 ya. 24 yang oke ya. 24 nggak baik disambung ya, jadi akhirnya kesimpulannya 8 dibuang ya, eh, versus ya 256 dikurangi 8, 248 ya. 24 248 eh, kita sambung ya, kita sambung dan dengan panjang 248 meter itu ya,
248 meter itu kita bisa memperoleh 248 kali berapa tadi? 10.000 ya. 10.000 ya, 10.000 per meter berarti kita bisa peroleh dua juta 480.000 gitu ya. Jadi ini nah lumayan ya daripada apa kebuang gitu ya. Nah, mungkin seperti itu. Itu jawaban dari mm, contoh soal pada kesempatan kali ini ya. Oke, oke. Baik, saya rasa itu saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf jika ada sikap ataupun ucap yang kurang berkenan. Saya akhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.